Sekarang duduk yang rapi. Karena ceritanya akan segera dimulai. Selamat jalan temanku. Semoga kamu bisa berenang bebas dan bahagia di lautan luas ini. Ingatlah, kami di sini akan selalu menjaga habitatmu sebaik mungkin. Kamu sudah sehat sepenuhnya, dan ini waktunya kamu kembali ke rumahmu yang sebenarnya. Aku sangat berharap suatu hari nanti kita bisa bertemu kembali di perairan ini. Tolong, ada mayat. Kakinya hilang. Ya Tuhan, kenapa bisa begini? Padahal dia nelayan yang handal, gak mungkin kecelakaan biasa. Tunggu sebentar, Pak. Lihat luka ini. Koyakannya nggak beraturan. Ini seperti bekas gigitan makhluk hidup. Bukan karena benda tajam. Maksud dokter, ini perbuatan hiu atau buaya? Kemungkinan besar begitu. Tapi kita belum bisa memastikannya. Sebaiknya jasad ini segera dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, kita harus menyelidiki apa penyebab sebenarnya. Hei kamu, sedang apa hujan-hujanan di sini? Nanti kamu sakit loh. Halo, kamu bisa dengar aku? Kenapa nggak menjawab? Astaga, kakimu berdarah. Ayo, ikut aku ke klinik. Lukamu harus segera diobati sebelum infeksi.
Dan setelah beberapa hari sejak pertemuan itu, aku mengerti kalau dia ternyata tidak bisa berbicara. Kamu bisa menulis, kan? Bagus, coba tulis. Dari mana asalmu sebenarnya? Nggak ingat sama sekali. Kalau begitu, apa kamu ingat hal lain? Misalnya nomor telepon keluarga atau kerabat yang bisa dihubungi? Aneh juga ya. Tapi melihat tulisanmu yang rapi ini, sepertinya kamu bukan orang sembarangan. Ya sudah, untuk sementara waktu, lebih baik kamu tinggal di sini dulu sampai ingatanmu pulih. Aku akan bantu sebisaku. Oh iya, mulai hari ini aku panggil kamu Ariel ya. Hei, senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia, anak yang punya. Pagi dokter. Wah, ada tamu ya? Siapa perempuan cantik di samping dokter nih? Pagi pak. Ini Ariel, teman jauh saya dari kota. Dia sedang liburan di sini dan kebetulan kakinya sedikit terluka. Jadi harus tinggal sementara di klinik untuk perawatan. Walah, begitu toh. Cantik ya temannya. Hahaha. Hati-hati loh dok. Jangan lupa lapor ke kepala desa. Takutnya nanti dikira kumpul kebo terus digerebek warga lagi. Ah, bapak bisa aja. Aman kok pak. Nanti pasti saya lapor. Sip sip. Mari dokter. Tolong, ada mayat. Kamu sudah dengar belum? Katanya tadi ada yang lihat sosok wanita di dekat mayat itu. Hah? Serius kamu? Jadi maksudmu ini bukan serangan binatang gitu, tapi pembunuhan? Entahlah, aku juga nggak berani bilang gitu. Tapi saksi itu bilang, saat itu wajahnya nggak kelihatan jelas karena gelap. Ngeri juga ya kalau benar ada pembunuh berkeliaran. Baik, Pak Kepala Desa. Saya sudah menghubungi ambulan untuk menjemput korban. Saya akan segera ke sana. Ariel, kamu sedang apa di situ? Astaga Ariel, kakimu berdarah lagi. Kenapa bisa begini? Ayo duduk dulu, biar aku obati. Kamu tahu, tadi ada korban lagi yang ditemukan meninggal di dekat laut. Korban kedua dengan kondisi yang sama. Aku jadi khawatir. Aku harap kamu gak takut tinggal di sini ya Ariel. Dan tolong, berjanjilah jangan keluar sendirian saat malam hari. Keadaan di luar masih sangat berbahaya. Aku gak mau terjadi apa-apa sama kamu.
Are you ready? Oh, yes. Ya, Tia, bolanya sampai terbang jauh gitu. Hehehe, maaf. Ya udah, kalian tunggu sebentar ya. Aku ambil dulu bolanya. Permisi, Kak. Kakak lagi nunggu seseorang ya di sini. Boleh aku temani? Nggak enak kan duduk sendirian terus? Oh iya, kenalin Kak, namaku Tia. Kalau nama kakak siapa? Ya udah deh kalau kakak nggak mau ngasih tahu namanya. Tapi aku bisa lihat kok kalau kakak lagi sedih. Kalau kakak butuh teman cerita, boleh kok curhat ke aku. Anggap aja kita ini teman yang sudah kenal lama, oke? Woi Tia, kamu ngapain sih di situ? Lama banget. Ayo buruan. Iya, sebentar. Kalian siapa? Mau apa kalian kesini? Hei anak indigo, tolong kami. Hah? Tolong apa? Yang jelas dong kalau ngomong. Jangan bikin bingung. Kami mohon, tolong hentikan siluman Putri Duyung yang bersembunyi di desa kami. Dia sudah membunuh 3 warga desa dan memakan daging mereka. Dan kamilah korban-korban itu. Apa? Putri Duyung? Tolong kami, jangan biarkan ada korban lagi yang bernasib sama seperti kami. Hentikan dia. Putri Duyung jahat? Bukannya di dongeng Putri Duyung itu baik ya? Tapi kalau sampai membunuh dan memakan manusia, ini jelas bukan Putri Duyung biasa. Kayaknya aku harus selesaiin sendiri deh.
Is. Setauku Putri Duyung di dongeng itu baik hati dan suka menolong loh. Tapi yang satu ini kok beda banget ya? Malah jadi monster pemakan manusia. Jahat banget. Loh, tunggu dulu. Kamu kakak yang waktu itu duduk sendirian di pantai kan? Yang tiba-tiba ngilang itu? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa anak kecil sepertimu bisa ada di sini dan melihat semua ini? Aku cuma anak yang kebetulan lewat di sini aja kok. Dan aku melihat kamu sedang melakukan sesuatu yang sangat jahat. Kalau begitu, pergilah. Jangan ikut campur urusanku. Cepat pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran. Oh, nggak bisa gitu dong. Kalau aku lepaskan kakak sekarang, besok pasti kakak bakal cari korban lagi kan? Jadi tugasku sekarang adalah memastikan orang jahat seperti kakak harus pergi dari desa ini. Sekarang juga. Tolong, aku mohon dengan sangat. Jangan panggil aku jahat. Aku nggak ingin menjadi jahat. Lah, terus aku harus panggil apa? Princess? Nggak mungkin kan? Kakak sudah membunuh orang yang nggak bersalah demi kepentingan kakak sendiri. Jadi menurutku, sebutan jahat itu sudah paling pas buat kakak. Enggak, kamu nggak mengerti. Aku punya alasan. Aku terpaksa melakukan semua ini. Alasan apa yang bisa membenarkan pembunuhan, Kak? Coba jelaskan. Aku mau dengar. Bertahun-tahun lalu, jauh di laut lepas, aku melihatnya, Dr. Adrian. Saat itu, dia sedang berjuang menyelamatkan seekor anak lumba-lumba yang terjerat jaring nelayan. Kebaikan hatinya, ketulusannya, itu menyentuh hatiku yang paling dalam. Sejak saat itu, aku selalu mengawasinya dari jauh. Aku jatuh cinta padanya. Dan sejak saat itu keinginanku untuk bersamanya menjadi begitu kuat. Aku ingin menjadi manusia dan berjalan di sampingnya. Karena itulah aku mendatangi Dewi Laut Kuno untuk membuat perjanjian terlarang. Aku menukar suaraku dan jiwaku demi sepasang kaki manusia ini. Tapi sihir itu ternyata kutukan. Dewi Laut menuntut tumbal yang mengerikan. Kaki manusia ini hanyalah daging mati yang terus dipaksakan hidup. Dan untuk mempertahankannya agar tidak membusuk dan agar aku nggak kembali menjadi ikan duyung, aku harus terus memberinya tumbal. Aku nggak ingin membunuh. Sungguh, aku terpaksa melakukan semua ini. Jadi, kakak melakukan semua ini demi cinta, demi si Adrian itu. Iya, aku sangat mencintainya. Aku hanya ingin bisa hidup bersamanya sebagai manusia normal. Kak, aku ngerti perasaan kakak. Cinta emang bisa bikin orang melakukan hal gila. Tapi apa kakak pernah mikir, gimana perasaan dokter itu kalau dia tahu kebenaran ini? Kalau dia tahu wanita yang dia cintai ternyata bertahan hidup dengan cara membunuh dan memakan orang lain? Apa menurut kakak dia akan bahagia? Cinta yang dibangun di atas tumpukan mayat dan penderitaan orang lain itu gak akan pernah berakhir bahagia, Kak. Itu bukan cinta, tapi egois. Kamu benar, Dek. Apa yang telah kulakukan, ini semua salah. Aku monster. Aku gak pantas mendapatkan cinta Adrian. Dia orang yang terlalu baik untuk bersama pembunuh sepertiku. Aku gak mau dia tahu kebenarannya. Aku lebih baik mati daripada melihat dia membenciku. Kamu anak indigo kan, Dek? Kamu punya kekuatan untuk menghentikanku. Lakukanlah. Habisi aku sekarang. Itu hukuman yang pantas untukku. Enggak, Kak. Aku enggak akan menghabisi kakak. Itu bukan tugasku. Tapi sebagai gantinya, aku minta kakak pergi dari sini. Pergi selamanya dari daratan ini dan jangan pernah kembali lagi. Mulai hari ini, desa ini berada di bawah pengawasanku. Kalau aku tahu kakak berani menginjakkan kaki lagi di sini dan melukai siapapun, aku berjanji, aku sendiri yang akan mencari dan menghabisi kakak tanpa ampun. Mengerti? Aku mengerti. Terima kasih karena telah menyadarkanku. Aku berjanji,
Aku akan segera pergi dari sini dan gak akan pernah kembali lagi. Maafkan aku, maafkan semua kesalahanku. Ariel? Adrian yang baik, saat kamu membaca surat ini, aku mungkin sudah pergi jauh. Maafkan aku karena harus pergi tanpa pamit secara langsung. Ada banyak hal yang gak bisa kujelaskan padamu tentang siapa aku sebenarnya dan kenapa aku harus pergi. Tapi percayalah, ini adalah yang terbaik untuk kita berdua. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya padamu. Terima kasih sudah menyelamatkanku saat aku terluka. Terima kasih sudah merawatku. Waktu singkat yang kuhabiskan bersamamu di sini adalah saat-saat yang paling membahagiakan dalam hidupku. Aku gak akan pernah melupakan kebaikanmu. Tolong, jangan mencariku. Jalani hidupmu dengan bahagia, Adrian. Kamu adalah orang yang luar biasa dan kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Selamat tinggal, Ariel. Ariel, meskipun kamu gak menceritakan semuanya, tapi aku tahu rahasiamu. Aku melihatnya semalam. Tapi aku yakin pasti ada alasan kuat di baliknya. Alasan yang membuatmu begitu menderita. Semoga jika takdir mempertemukan kita lagi, aku bisa mendengar penjelasan itu langsung darimu. Hati-hati di sana, Ariel. Tolong! Tolong! Ada mayat lagi! Ada mayat di pantai! Sialan, apa lagi ini? Jadi gitu deh ceritanya. Ternyata gak selamanya sosok princess itu baik kayak di buku dongeng. Ada juga yang bisa berbuat jahat karena alasan tertentu. Tapi ya, aku berharap dia bisa menebus kesalahannya dan kembali menjadi putri duyung yang baik. Persis seperti di cerita dongeng yang indah itu.